Pernah nggak kamu ngerasa ada orang yang masih kerja di kantor? Padahal jam sudah lewat tengah malam di gedung pencakar langit Sudirman Hamrin ini. Lampu memang mati, tapi pekerjaan mereka belum selesai. Lift berhenti di lantai yang tidak dipilih siapapun. CCTV merekam sosok berdasi tanpa kepala, dan para karyawan itu tidak pernah pulang. Cerita horor kantor, lembur yang tidak pernah selesai. Jakarta nggak pernah benar-benar tidur. Setidaknya itu yang selalu diyakini Hilmi sejak dia bekerja sebagai petugas keamanan di kawasan Sudirman Hamrin. Bahkan lewat tengah malam pun jalanan di luar gedung masih hidup. Lampu kendaraan berderet panjang seperti ular bercahaya. Klakson sesekali terdengar samar, dan papan reklame raksasa tetap menyala, seolah menolak ikut beristirahat. Tapi dunia di dalam gedung tempat Hilmi berjaga terasa seperti alam yang berbeda. Begitu pintu kaca lobi tertutup rapat dan jam menunjukkan lewat pukul 10 malam, suasana berubah total. Suara manusia lenyap digantikan dengung AC yang konstan, bunyi listrik dari panel-panel tersembunyi, dan langkah sepatu yang memantul sendiri di lantai marmer. Setiap langkah terasa terlalu keras, seolah gedung ini tidak suka diganggu. Saat malam, Hilmi sudah setahun penuh bekerja di gedung itu. Gedung tinggi, modern, penuh kaca reflektif yang siang hari memantulkan langit Jakarta. Di jam kerja, tempat ini seperti sarang lebah. Karyawan berdasi, mondar-mondir, lift naik turun tanpa henti, aroma, kopi, dan pendingin ruangan bercampur jadi satu. Tapi begitu malam datang, semuanya seperti ditarik paksa keluar. Kosong, dingin, dan terlalu sunyi. Bagi orang baru, mungkin suasana ini terasa biasa, tapi buat Hilmi, ada sesuatu yang tidak pernah banner-banner bisa dia jelaskan. Gedung ini tidak terasa kosong sepenuhnya, seperti ada sisa kehadiran yang tertinggal, menempel di dinding, di karpet, di meja-meja kerja yang ditinggal rapi, seolah aktivitas siang hari meninggalkan bayangan yang belum mau pergi. Tim jaga malam berjumlah 6 orang. Hilmi bertugas sebagai petugas patroli utama, berkeliling dari lantai ke lantai sesuai jadwal. Buna sering kebagian cek lantai atas karena badannya besar dan dianggap paling berani. Fajar, yang paling muda, muter di area parkiran dan loading dock. Pak Surya, senior mereka, lebih banyak duduk di pos depan sambil mengawasi pintu masuk dan mencatat laporan. Dimas dan Gani menghabiskan malam di ruang kontrol CCTV, ditemani puluhan layar yang menampilkan sudut-sudut gedung. Sementara Lukman hanya datang kalau ada sistem error atau alarm yang bermasalah. Selama beberapa bulan pertama, semua berjalan normal. Gangguan paling sering cuma kartu akses yang error atau sensor pintu yang sensitif. Hilmi bahkan sempat berpikir cerita-cerita horor tentang gedung perkantoran malam hari cuma bumbu buat nakut-nakutin anak baru. Sampai satu malam, sekitar pukul 1:30. Malam itu jadwal patroli Hilmi sedikit molor. Hujan baru saja reda, membuat udara di dalam gedung terasa lebih lembab dari biasanya. Hilmi masuk ke lift sendirian, menekan tombol lanti-lanti yang harus dia cek. Lantai 10, 12, ke-15, semua normal. Lampu lift stabil, musik instrumental tipis mengalun pelan. Lift kembali bergerak naik. Tiba-tiba, tanpa ada bunyi tombol ditekan, layar digital di atas pintu menunjukkan angka 18. Hilmi mengerutkan dahi. Dia yakin betul tidak menekan lantai itu. Lantai 18 bahkan bukan bagian dari rute patroli malam. Biasanya dikunci karena jarang dipakai. Sebelum dia sempat bereaksi, lift berhenti, pintu terbuka perlahan. Cahaya terang langsung menyilaukan matanya. Hilmi refleks mengangkat tangan,
berkedip beberapa kali. Begitu matanya menyesuaikan, napasnya tertahan. Lantai 18, hidup. Lampu menyala semua. Jauh lebih terang dibanding lantai lain. Deretan meja kerja terisi penuh. Komputer menyala. Layar menampilkan spreadsheet, email, dan grafik. Printer di sudut ruangan sedang bekerja. Kertas keluar satu persatu. Ada orang-orang duduk di kursi. Ada yang berdiri sambil memegang map. Ada yang menempelkan ponsel ke telinga. Mulut mereka terbuka, seperti sedang berbicara. Persis seperti jam 9 pagi di hari kerja. Tapi, ada satu hal yang membuat bulu kuduk. Hilmi berdiri. Tidak ada satupun suara. Tidak ada bunyi ketikan keyboard. Tidak ada dengung printer. Tidak ada percakapan. Semua bergerak dalam diam yang aneh. Seperti film tanpa audio. Hilmi melangkah keluar lift dengan hati-hati. Sepatunya menyentuh lantai karpet, dan suara langkahnya terdengar terlalu jelas di tengah keheningan itu. "Permisi," ucapnya pelan. Suara itu terdengar asing di telinganya sendiri, seolah bukan berasal dari mulutnya. Tak ada yang menoleh, tak ada yang bereaksi. Hilmi memperhatikan wajah-wajah mereka satu persatu. Kulit mereka pucat, seperti tidak pernah tersentuh matahari. Marah. Mereka terbuka, tapi kosong. Tidak fokus pada apapun. Gerakan tangan dan tubuh mereka kaku. Berulang, seperti rekaman lama yang diputar terus tanpa henti. Ada yang mengangkat telepon, meletakkannya kembali, lalu mengulanginya. Ada yang mengetik beberapa detik, berhenti, lalu mengetik lagi dengan pola yang sama persis. Hilmi merasakan dadanya mengencang. Naluri paling dasarnya berteriak agar dia masuk kembali ke lift dan pergi. Tapi tubuhnya terasa berat, seolah lantai menahan langkahnya. Lalu, tanpa peringatan apapun, semua lampu mati bersamaan. Bukan satu persatu. Bukan berkedip, langsung padam. Gelap total. Seperti seseorang memutus aliran listrik. Seluruh lantai dalam satu tarikan napas. Hilmi terlonjak. Dia refleks berbalik ke arah lift. Tapi sebelum sempat melangkah, pintu lift menutup sendiri dengan suara dentuman pelan yang terasa sangat final. Layar lift mati. Tidak ada tombol menyala. Hilmi kini berdiri sendirian. Di koridor gelap, lantai ke-18. Jantungnya berdetak keras, begitu keras, sampai terasa di tenggorokan. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, menusuk kulit. Lalu dari ujung lorong yang gelap, terdengar sesuatu. Suara langkah kaki. Pelan, teratur. Bukan satu pasang. Langkah itu semakin dekat, dan Hilmi sadar, apapun yang tadi bekerja di lantai ini, belum selesai. Sejak malam itu, Hilmi mulai sadar satu hal yang pelan-pelan menggerogoti pikirannya setiap kali dia masuk kerja malam. Gedung ini tidak pernah benar-benar kosong. Siang hari memang dipenuhi manusia hidup, tapi malam hari seperti memberi panggung pada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak terlihat jelas, tapi selalu terasa hadir. Udara terasa lebih berat. Langkah kaki terasa diawasi, dan setiap sudut gelap seperti menyimpan sisa aktivitas yang belum selesai. Hilmi mencoba bersikap profesional. Dia menganggap kejadian di lantai 18 sebagai halusinasi akibat kelelahan. Tapi keyakinan itu mulai runtuh ketika kejadian aneh tidak hanya dialami olehnya. Suatu malam, sekitar pukul 2 lewat sedikit, hati Hilmi mendadak berderak. Suara Buna terdengar, tapi nadanya jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada candaan, tidak ada suara napas santai. "Mil, lo dengar gue nggak?" Suara Buna terdengar tertahan, seperti sedang menahan napas. Hilmi langsung menjawab, menanyakan posisi Buna lantai 5. Belas, jawabnya cepat. "Hei Dayang, aneh. Buna bilang ada satu ruangan kaca di ujung lorong yang lampunya menyala sendiri. Seharusnya semua lampu lantai itu mati otomatis setelah jam kerja. Tapi ruangan itu terang, jelas terlihat dari kejauhan. Yang lebih aneh, di dalamnya monitor komputer menyala.
Layarnya penuh tulisan. Baris demi baris dokumen yang terus bertambah. Seperti ada seseorang yang sedang mengetik dengan sangat cepat. Masalahnya, kursi di depan meja kosong. Hilmi menyuruh Buna mundur dan menunggu. Tapi sebelum dia sempat memberi instruksi lebih jauh, Buna sudah terlanjur mendekat. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dari balik kaca, Buna bisa melihat keyboard bergerak sedikit, seolah ditekan oleh jari tak kasat mata. Saat itulah pantulan di kaca berubah. Buna melihat sosok pria tinggi besar berdiri tepat di belakangnya. Berpakaian formal, jas hitam rapi, kemeja putih licin, rambut disisir klimis. Pria itu berdiri terlalu dekat, hampir menempel. Wajahnya tersenyum lebar, senyum yang tidak wajar, seolah mulutnya ditarik paksa ke samping. Yang membuat darah Buna serasa berhenti mengalir adalah satu detail kecil tapi sangat jelas. Pria itu tidak memiliki bayangan. Cahaya lampu ruangan memantul sempurna ke lantai dan dinding. Bayangan Buna terlihat jelas, tapi tepat di bawah kaki pria itu, lantai tetap bersih, kosong, tanpa siluet apapun. Buna menjerit, melempar hati ke lantai, dan langsung lari. Dia tidak berani menoleh. Dia tidak berani memastikan apakah sosok itu mengikuti atau tidak. Yang dia tahu, langkah kakinya sendiri terdengar terlalu pelan dibanding detak jantungnya. Setelah kejadian itu, Buna tidak bicara banyak. Dia hanya duduk di ruang kontrol, diam, meneguk kopi yang sudah dingin, dan sesekali melirik ke layar CCTV, seolah takut melihat sesuatu muncul tiba-tiba. Beberapa hari kemudian, giliran Hilmi yang mengalami kejadian serupa. Malam itu, patroli berjalan tenang sampai dia melewati lantai ke-15 dari keyohan. Dia melihat cahaya redup dari musola kecil di lantai itu. Padahal, sesuai aturan, musola hanya dibuka sampai jam 9 malam. Hilmi mendekat dengan langkah pelan. Di dalam musola, dia melihat dua wanita bermukena putih. Mereka berdiri sejajar, menghadap kiblat. Gerakan mereka pelan, rapi, dan serempak. Terlalu serempak, seperti dicerminkan oleh cermin tak terlihat. Setiap rukuk, setiap sujud, dilakukan dalam waktu yang sama persis. Hilmi berdiri, terpaku di ambang pintu. Perasaannya tidak enak, bukan takut seperti bertemu hantu dalam cerita, tapi rasa tidak pantas, seolah dia sedang mengintip sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Saat wanita-wanita itu berdiri dari sujud, Hilmi menyadari satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Kain mukena mereka tidak bergerak sama sekali, meski AC musola menyala cukup kencang. Hilmi mundur perlahan dan menghubungi Dimas dan Gani di ruang kontrol. Dia meminta mereka mengecek CCTV musola lantai ke-15. Beberapa detik kemudian, jawaban Dimas masuk. "Mil, musolanya kosong." Hilmi kembali menatap ke arah ruangan itu. Gelap. Tidak ada siapa-siapa. Lampu mati. Pintu tertutup. Seolah dua wanita bermukena tadi tidak pernah ada. Malam itu, suasana ruang kontrol berubah tegang. Tidak ada lagi yang berani bercanda. Akhirnya Pak Surya angkat bicara. Suaranya pelan, berat, seperti membawa beban lama yang akhirnya harus dilepaskan. Pak Surya bilang gedung itu berdiri di atas bekas kantor lama yang dulu terkenal kejam soal target kerja. Lembur dianggap hal biasa, pulang cepat dianggap malas. Banyak karyawan jatuh sakit. Ada yang meninggal mendadak di meja kerja. Ada juga yang memilih mengakhiri hidup karena tekanan. Semua kejadian itu ditutup rapi demi nama besar perusahaan. Mereka nggak gentayangan, kata Pak Surya sambil menatap layar CCTV. Mereka cuma belum pulang. Kalimat itu masih terngiang di kepala Hilmi saat alarm berbunyi keras. Salah satu kamera CCTV lantai 10 mati mendadak. Tanpa pikir panjang, Buna diturunkan untuk mengecek langsung. Dia menolak pada awalnya, tapi akhirnya tetap berangkat. Di ruang kontrol, Hilmi dan Pak Surya menatap monitor dengan tegang. Beberapa detik kemudian, gambar muncul kembali. Buna terlihat berdiri membelakangi kamera, sedang memeriksa panel. Di belakangnya,
Perlahan, muncul sosok pria berpakaian rapi, tanpa kepala. Lehernya hitam legam, seperti bekas terbakar. Dausi miring, bergerak pelan, meski tidak ada angin. Tangannya terangkat perlahan. Jarinya hampir menyentuh bahu Buna. Hilmi berteriak lewat HT sekuat tenaga. "Buna, jangan nengok. Lari. Tangga darurat." Buna berbalik setengah. Wajahnya pucat, lalu langsung lari. Gambar di CCTV berguncang mengikuti gerakannya. Dan tepat sebelum kamera mati lagi, terdengar satu hal yang membuat ruang kontrol membeku. Suara langkah lain mengikuti. Setelah malam itu, tidak ada yang benar-benar kembali normal. Manajemen memang tidak pernah mengakui secara resmi apa yang terjadi. Tapi perubahan terasa jelas, bahkan tanpa pengumuman tertulis. Jadwal jaga malam dirombak total. Patroli dipersingkat. Beberapa titik tidak lagi wajib dicek. Lantai 18 ditutup permanen dengan alasan renovasi sistem. Meski tidak pernah ada pekerja yang benar-benar masuk ke sana. Lampu-lampu di lorong tertentu sengaja dibiarkan mati, seolah kegelapan lebih aman daripada terang. Beberapa orang memilih pergi. Fajar mengundurkan diri tanpa banyak bicara, hanya meninggalkan seragamnya di loker. Dimas dan Gani minta dipindahkan ke shift siang. Lukman menolak dipanggil malam hari, apapun alasannya. Nama Buna sempat masuk daftar cuti panjang, lalu menghilang begitu saja dari jadwal. Tidak ada yang bertanya terlalu jauh. Semua seperti sepakat, semakin sedikit dibicarakan, semakin aman. Hilmi masih bertahan, bukan karena dia merasa paling berani atau paling kuat. Justru sebaliknya, dia bertahan karena dia tahu rasa takut. Dia tahu rasanya sendirian di lorong gelap, tahu bagaimana dinginnya gedung ini saat jam menunjukkan lewat tengah malam. Dan di balik semua itu, dia sadar satu hal yang sulit diterima. Kalau tidak ada yang berjaga, gedung ini akan sepenuhnya menjadi milik mereka. Setiap malam, Hilmi tetap mengenakan seragamnya, menggantungkan HT di dada, dan memulai patroli dengan langkah pelan. Sekarang, dia tidak lagi berjalan terburu-buru. Dia belajar mendengarkan, membedakan suara AC dengan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Menghafal bunyi normal lift, agar tahu kapan suara itu terdengar terlalu lama berhenti di satu lantai. Kadang, saat melewati ruang kerja kosong, Hilmi mendengar suara ketikan keyboard. Pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang menyelesaikan laporan sebelum tenggat. Saat dia berhenti dan menahan napas, suara itu ikut berhenti. Tapi begitu dia melangkah lagi, suara itu kembali, seolah tahu dia masih di sana. Beberapa kali lift bergerak sendiri. Pintu terbuka di lantai yang tidak dia pilih. Lorong gelap menyambut tanpa suara. Hilmi tidak pernah turun. Dia hanya menekan tombol tutup pintu, menunduk, dan menunggu sampai lift bergerak lagi. Dia belajar satu aturan tak tertulis. Tidak semua undangan perlu dijawab. Pantulan kaca menjadi hal yang paling dia hindari. Terlalu sering, bayangan orang berdasi muncul di sana. Berdiri terlalu tegak, terlalu diam. Kadang hanya separuh badan, kadang hanya lengan yang seolah sedang mengetik di udara. Hilmi tidak pernah menoleh langsung. Dia berjalan lewat, berpura-pura tidak melihat. Karena Pak Surya pernah bilang, selama mereka diabaikan, mereka akan kembali ke pekerjaannya. Pak Surya sendiri akhirnya pensiun. Malam terakhirnya di gedung itu dihabiskan dengan duduk di pos depan, memandang pintu kaca besar yang menghadap jalan raya. Lampu mobil berlalu lalang. Seperti biasa, saya sudah lama di sini, kata Pak Surya pelan, tanpa menoleh ke Hilmi. Saya lihat banyak orang masuk, banyak juga yang gak pernah benar-benar keluar. Hilmi tidak menjawab. Dia tahu maksud kalimat itu. Saya dulu juga mikir ini. Soal hantu, lanjut Pak Surya. Tapi lama-lama saya sadar, ini soal kebiasaan. Orang-orang ini terlalu lama hidup di sini, terlalu lama kerja, sampai lupa caranya pulang. Kalimat terakhir itu terus terngiang di kepala Hilmi sampai sekarang.
Jakarta tetap gemerlap. Dari atas gedung, kota terlihat indah. Lampu-lampu seperti bintang jatuh yang tidak pernah padam di siang hari. Gedung ini kembali penuh. Karyawan baru datang, duduk di meja yang sama, mengetik di komputer yang sama. Tidak ada yang tahu, atau mungkin tidak mau tahu, siapa saja yang pernah menghabiskan hidupnya di ruangan itu. Saat malam turun dan gedung kembali kosong, Hilmi berjalan sendirian di lorong-lorong panjang. Dia tidak lagi merasa seperti penjaga yang mengamankan gedung, lebih seperti saksi. Saksi dari rutinitas yang tidak pernah benar-benar berhenti. Kadang, saat jam mendekati subuh, Hilmi berdiri di depan lift dan mendengar suara ramai dari lantai yang ditutup, suara kursi ditarik. Printer menyala, telepon berdering tanpa henti. Semua itu terdengar samar, seperti dari balik dinding tebal. Hilmi tidak menekan tombol apapun. Dia hanya berdiri, menunggu, sampai suara itu kembali tenggelam dalam sunyi. Sebelum pulang, Hilmi selalu menoleh sebentar ke arah gedung. Dari luar, tidak ada yang aneh, megah, tenang, normal. Tidak ada tanda bahwa di dalamnya ada sesuatu yang masih terus bekerja tanpa henti. Dan Hilmi tahu, selama gedung ini berdiri, selama lampu-lampu kantor masih menyala di siang hari, mereka akan tetap ada. Duduk di meja mereka, mengulang gerakan yang sama, menyelesaikan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Karena bagi mereka, pulang bukan pilihan. Dan bagi Hilmi, berjaga bukan lagi sekadar tugas. Itu cara paling sederhana untuk memastikan bahwa ketika pagi datang, yang keluar dari gedung ini masih manusia. Dan cerita pun tamat.